Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman dua roda dimanapun kalian berada. Hari ini tepat hari Minggu 12 Juli 2026. Kita berada di Bundaran Pangalengan. Nah, rencananya hari ini kita mau ke daerah Santolo atau Sayanggelang lewat Pangalengan, Cisewu. Terus kita lihat di sana jalannya sekarang bagus atau enggak, karena tahun lalu itu ada perubahan sih, cuman belum begitu signifikan. Nah, sekarang sekalian kita lihat di sana sekarang ada perbaikan lagi atau enggak. Oke, saksikan terus di channel Dua Roda. Dan yang untuk kalian yang belum sholat dulu, karena menonton video ini lebih tidak penting daripada sholat, jadi mendingan sholat dulu. Oke, mari kita start engine. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, saya pakai Scout Tiger 2000 tahun 2003 atau Tiger lama. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Dari Bundaran Pangalengan ini kita ke kanan, kalau ke kiri ke Cisanti, ke arah Ciparai, ke Garut bisa. Kita ke sini. Ini pukul 6:10. Kita start karena hari Minggu takutnya ada yang San Mori, walaupun sekarang di sini mah ada kacukul mah jarang San Morinya. Sahdu Pangalengan teh lamun pagi-pagi gini. Asa di Swiss gitu, walaupun belum pernah ke Swiss saya mah. Meureun eta oke. Nah, suasana teh Pangalengan mah adem, jarang ada pacengkadan sih, karena teh antar tetangga teh ada adem di sini mah gitu. Oh, ada si A juga yang mau lari pakai motor. Oh, kabut tuh. Uh, Masya Allah, Masya Allah. Rausan pisan ya teh negeri buatan Allah ini. Jalan santai we. Soalnya kan ini mah sambil tadabbur alam gitu, kita teh sambil mudah-mudahan menjadi amal jariah buat saya dan keluarga, memberikan informasi kepada penonton dua roda semuanya dimanapun kalian berada yang mau rencana ke Santolo, ke Ranca Buaya, ataupun ke pantai-pantai selatan lainnya yang bosan atau lewat Ciwidey itu macet. Nah, ini alternatifnya. Tapi kan pengen tahu dulu ya, di sini teh bagus atau enggak gitu. Takutnya teh cenah butut jalanan kecil atau kumaha gitu. Nah, kalau masih di daerah Pangalengannya sendiri mah di sini jalanannya gede, lumayan bagus lah. Pertigaan ke Gambung lah, yang sebelah kanan itu arah ke Rahong, Riung Gunung, terus ke Gambung, ke PTK, terus nanti bisa nyambung lagi ke Ciwidey. Daerah Pulau ini namanya. Jadi kalau dari Ciwidey sebenarnya nggak harus ke Banjaran dulu, pengen ke Pangalengan lewat Gambung aja. Tuh, danau oke berkabut tuh. Ya. Nah, ini tuh banyak kafe-kafe, tempat glamping di pinggir danau. Nah, di sini tempat hiburannya wisatawan yang ke Pangalengan mah di sini banyak. Danau tuh berkabut.
lamun zaman baheula mah dina film si apa Swampy atau naon sih zaman kecil saya mah. Saya udah milenialnya. Tuh. Berkabut kieunya. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Aya jambatan ya. Nah, banyak wisatawan. Ini teh hari Minggu kan, weekend. Ini tuh hari terakhir anak-anak liburan semester genap ya, kenaikan kelas, kelulusan gitu. Nah ini tuh hari terakhir liburannya. Tapi kayaknya mau udah pada di rumahnya, soalnya kan persiapan mau sekolah. Kemarin liburannya udah di 2 minggu ke belakang. Ah tuh, para rapping batur tuh di tepi danau sadu kieu kan tuh tempat tuh. Enak bisa. Masya Allah, danau nanti berkabut nih. Oh iya, saya pakai kameranya Samsung A56. GoPro ada, cuman GoPro teh baterainya udah jelek, udah 40, cuman 40 menit gitu. Jadi suka mati. Gak ketahuan. Belum beli lagi, teman. Saya teh baterai GoPro-nya. Nah, ini Samsung A56. Gak pakai mic eksternal, saya pakai mic internal. Yang mudah-mudahan nanti bisa kebeli ya. Sekarang sebenarnya ada mic, cuman dari kemarin saya pairing tuh nggak bisa. Jadi daripada kontennya gagal, ya udah mending seadanya aja. Jadi maaf kalau ada suara angin masuk ke audio kita semua. Banyak gogok tuh, banyak anjing di pinggir jalan, hati-hati ya. Jalannya di sini masih luas tuh, daerah masih Kabupaten Bandung, Kecamatan Pangalengan begini tuh. Sebentar lagi memasuki wilayah Garut, Kabupaten Garut. Wilayah Garut teh pertama kalau dari sini Kecamatan Talegong. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wildan Tani, Kang Wildan tuh di sini ada Wildan Tani nih. Ada teman saya Kang Wildan namanya. Bentar lagi kita tuh mau masuk ke Cukul. Nah dulu mah kalian tuh pada kesini nih, tukang San Mori ya kita udah seserbetan kesini. Nah sekarang mah pada kemana tuh? Cukul merindukan kalian yang dulu suka San Mori kesini. Tuh, si Cukul menunggu kalian. Ya emang sih, sekarang jalannya tidak semulus di Ciwidey ya. Kesini mah jalannya tuh ada gelombang-gelombang, ada, kalau bolong sih enggak ya, cuman ada gelombang-gelombang lah. Oh, tidak rata, karadak. Dulu San Mori Cukul sebelum Covid kalau nggak salah ya. Dulu tuh ramai banget itu yang kesini mah. Di sini tuh banyak warung-warung pinggir jalan ya. Jadi pemandangan tuh kehalangan gitu ke warung-warung ya mah tuh gitu. Tapi ya kalau mereka berada di lahan yang resmi, yang milik mereka sendiri, yang boleh untuk berjualan, ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau mereka pakai lahan yang sebenarnya bukan buat berjualan, bukan lahan mereka, bukan sewa gitu ya, walaupun sewa juga, terus memang bukan peruntukannya untuk jualan, untuk ada bangunan di situ, ya lebih baik mah tuh Pak Dedi tak tinggal Pak Dedi bongkar mangga gitu nya. Pak Dedi teginya bios. Jatuh di pemandangan kehalangan tuh sisi jalan teh. Berenang ini bukan lahan untuk jualan berenang. Beren gitu. Kalau melanggar ya bongkar, kalau enggak ya
Dari cuman ditata lagi aja biar bagus kalau memang ini ada izin. Oh, udah banyak pisan tuh warungnya teh tuh, udah kebun teh teh jadi kehalangan tuh. Ya, jadi nggak kelihatan sih kebun teh teh gitu. Tuh, masya Allah, kita udah memasuki kebun teh cukul ini tuh di luhur teh. Ya di luhur teh gitu, di atas teh. Nah, langsung meler ya teman-teman, lewat sini mah jadi flu tuh saking dinginnya. Masya Allah, kesini mah dah cepet-cepet ya rugi sebenarnya mah. Ini mending kena santai kesini mah. Lihat tuh udah view-nya juga meniki ya tuh. Masya Allah, tuh luar biasa tuh view-nya. Oke. Orang Pangalengan mah tiis ceuleuh herang panon, itu istilah Sunda. Tiis ceuleuh itu artinya bukan telinga kita yang dingin, bukan, tapi lebih ke tentram. Tuh ini tuh ada bangunan Belanda, zaman Belanda mah gitu. Itu teh dalamnya teh bilik teman-teman, bukan tembok, bukan cuman kayu ya. Jadi dari anyaman bambu. Jadi si bilik bambunya ditaplok sama ditaplok apa ya, dilapis sama aduh maaf, dilapis sama, nah ini ke tengah langit ke kanan ya, dilapis sama kapur kalau nggak salah. Jadi kalau lagi dingin gini di dalam tuh hangat, kalau lagi agak panas di dalam dingin gitu. Itu buatan Belanda. Walaupun bilik bambu tapi sampai sekarang masih bagus, masih kokoh. Nah ini si cukul teh di sini tuh, masya Allah. Kalian teh dulu mah suka San Mori di sini teh, tuh lapangan bola. Kelihatan lapangan bola? Wih, Allahu Akbar. Begitu bagus ciptaan ya Allah. Ini tuh cuman serpihan surga ya. Jalannya mah memang tidak semulus dulunya, masih ya dibilang jelek mah enggak. Tapi dibilang mulus juga sejadi Ciwidey juga enggak. Tuh teman-teman, matahari udah terbit, sunrise. Di sini tinggal itu. Biasa nama di sini tuh suka ada fotografer kalau hari Minggu atau weekend. Jadi kalau kalian mau bergaya ke sini, nah tinggal cekrek gitu. Cekrek gitu. Tapi belum kelihatan hari ini mah. Mungkin udah nggak ada juga ya. Mungkin gitu. Saya juga nggak tahu. Tapi insya Allah ada lah, soalnya yang San Mori kesini walaupun tidak banyak tapi masih ada. Gitu teh santai ya teman-teman, tuh bawa motornya juga santai weh gitu. Kita nanti insya Allah mau istirahatnya di daerah apa ya, Talegong kayaknya mah. Ya di sini mah belum terlalu kenal. Jalannya tehnya masya Allah pisan, ini mah asli nah. Tuh ke kanan mah tiga gitu tuh ya teman-teman. Tuh balik lagi ya ke depan. Ini saya pakai strap chest ya, di dada, jadi di simpennya insyaallah aman. Truk-truk ini teh membawa pupuk kandang untuk pertanian, makanya truk ini teh kadang suka bau kalau di belakang kita salip aja. Karena ada bau-bau kalau kata orang Sunda mau bau hangru, sakit tuh. Bau hangru tuh jadi udah saking baunya jadi hangru. Turunan Talegong nih, Allahu Akbar. Tuh ada patahan-patahan, ini kayaknya tanahnya bergeser di bawah tuh. Ya kalau udah mau sampai Talegong ini hati-hati, jadi pelan-pelan aja, jangan ngebut.
Nah kalau metik teh ngeri di sini saya mah, di daerah sini ngerinya teh. Nah ini nih udah ada di pertigaan yang ini jalur Talegong Cisewu lama. Nah ini yang baru ke kanan, kita ke kanan aja. Pernah saya nyasar ke sana, kata si saya nanya ke ibu-ibu yang lewat mau ke kebun, bu ke sini bisa ke Cisewu, bisa saya, katanya teh gitu. Tapi udah agak jelek, senang mending ke sana aja, ke sini aja balik lagi. Tapi jalur sini tuh 90% mah bagus ya teman-temannya. Ya mudah-mudahan tahun depan 2027 ini di mulus mulus semuanya gitu. Kayaknya PR-nya di sini tuh karena ini deh apa tanahnya bergerak, longsor, awan longsor tuh di atas tuh ngeri kan tuh, di atas tuh tebing. Jadi kalau lewat sini hati-hati, lihat takutnya ada batu yang lagi turun, bahaya. Nah ini ternyata nih jalur bagus, jalur provinsi yang bagus ini nih, dengan pemandangan yang luar biasa, masya Allah, bagus sekali. Tuh Naringgul ini, Naringgul Cisewu, mirip Naringgul Cisewu juga tuh. Pak Deddy kapan di sini kayak sirkuit tuh Pak Deddy, warnanya tuh merah 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 gitu. Kapan itu Pak Deddy? Aduh, tahu sih cikin apa? Ada apa ini rame-rame? Oh, pasar atau apa ya ini teh? Oh, pasar. Oh, kalau hari Minggu di sini mah ada pasar teman-teman. Jadi, oh iya ada pasar Minggu nih, pasar tumpah di sini. Jadi kalau hari Minggu ke sini mah ini nih teman-teman, agak tersendat. Ya Allah, mobil kenapa harus berhenti di jalan? Ini mah kayak tertutup aja jalan saya. Allah, sibuk sekali. Lihat, lebih dari setengah badan jalan tuh habis. Ini nih yang parkir mobil. Ya, setelah tersendat barusan satu tumpah Cisewu, kita jalan lagi. Jalurnya kecil ya di sini, jadi untuk kendaraan besar bis sangat tidak disarankan lewat sini ya. Kecil banget soalnya tuh. Truk juga di sini ya, paling truk double nggak akan ke sini, engkol-engkol sih masih bisa. Masya Allah, ya itu ya, mataharinya mantap. Sekitar 1,4 kilo lagi kita istirahat dulu. Oke teman, setelah kita istirahat di Indomaret Cisewu, sekarang pukul 8.15, jadi kurang lebih setengah jam kita istirahat di sini. Kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Santolo. Di Google Maps sih 60 km lagi,
perkiraan 1 jam 43 menit, insya Allah ya. Semoga lancar perjalanan kita. Kita lihat lagi di sana. Kayaknya sih jalannya udah bagus katanya mah di sini teh sekarang. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Yuk, gas lagi. Di sini ada Pertashop baru nih, kayaknya sebentar lagi dibuka nih. Jadi tadi sepanjang jalan saya tidak melihat adanya Pertashop kecuali yang itu barusan. Pertashop, kalau Komini tadi banyak, cuman kalau Pertashop itu baru itu aja di Cisewu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau ke sini, kalau bisa sih full tank dulu dari Pangalengan yang ada SPBU-nya itu. Itu juga barusan Pertashop di Cisewu belum aktif ya. Kayaknya baru selesai pembangunan. Cuman sekarang ini udah lebih baik ya daripada tahun kemarin. Jalannya udah mulai banyak yang mulusnya, yang bagus. Jadi nggak kayak tahun kemarin mah dia pisan di sini teh di Cisewu teh kerikil-kerikil lah gitu. Jalan marka kuningnya tadi habis. Balik lagi ke jalan yang tanpa marka jalan, dan itu udah pasti rada tidak mulus. Ini jalur yang tikungan tajam, patah, menurun. Itu udah dekat ke jembatan Cilayu yang kita turun, lalu ada tanjakan ekstrim lagi di situ. Makanya tadi saya bilang teh harus prima motor kalian, kendaraan kalian, mobil ke sini mah. Soalnya kalau enggak ya di sini ada menurun langsung nanjak, turun lagi, nanjak lagi, tikungan nanjak yang patah. Di sini mah begitu. Di Google Map kurang lebih 1,5 jam lagi sampai ke Santolo ya, estimasi. Turunannya Masya Allah, turunannya tajam. Kalau Matic jangan terlena untuk rem ya, jadi takutnya rem kalian tuh panas, ini malah ngelos di sini. Jadi harus jangan terlalu dalam kalau kalian ngerem, karena kalau Matic kan engine brake-nya tidak sebagus motor manual. Nah di sini nih ya, ini jalur apa, awan longsor. Hati-hati, mohon maaf mengganggu perjalanan. Perbaikan, nah ini kayaknya lagi perbaikan. Oh iya tuh, sedang ada perbaikan nih di desa Sukajaya. Oh longsor ya, ada longsor di sini. Longsor tuh, banyak yang longsor di sini mah teman-teman.
Allah Akbar. Nah ini tikungan tajam lagi nih, hati-hati. Sepi sekali ya, balik lagi tadi saya bilang dari Pangalengan ke sini tuh sepi banget. Ini jalurnya benar-benar jalur yang tidak diminati orang untuk jalur lintasan ya. Kecuali kalau orang sini mah ya pasti mereka udah terbiasa. Cuman kayaknya kalau jalannya udah bagus di sini udah mulus banget, lebar terutama. Insya Allah sih ramai juga di sini. Kayak ke Naringgul. Naringgul pun saya dulu kurang lebih 2017 tuh nggak kayak gitu. Nah ini kita udah sampai di jembatan Cilayu. Nah, jembatan Cilayu. Jembatan Cilayu. Sebentar lagi masuk di depan tuh tanjakan ekstrim tuh. Ayo, lanjut. Kita menanjak nih teman nih. Mesin si mau meraung. Mesin si mau sampai meraung-raung begini teman-teman. Kita jadi nggak bisa. Allah, atau jalannya bergelombang. Jadi nggak bisa ancang-ancang pas nanjak karena jalannya bergelombang. Jadi nggak bisa gas dari bawah karena jalannya gelombang sekali. Oke, kita sampai di pertigaan nih, pertigaan Kebun Bulang. Jadi ke kiri itu Kebun Bulang ya, sama bisa ke Santolo juga, cuman jalurnya lebih kecil. Nah kita belok kanan aja ke jalur Ranca Buaya. Karena di Google Maps pun tidak dianjurkan untuk Kebun Bulang, jadi kelok-kelok sekali. Nanti kita coba ke jalur ke situ ya, sekali-sekali berpetualang. Oke. Hati-hati di sini banyak anjing di jalan-jalan tuh daerah sini, nggak tahu kenapa banyak sekali. Di sini, woi, ada yang baru nih tuh, apa tuh? Wih, lampu jalan. Wih, lihat lampu jalan LED kayaknya ini. Ah, naon ieu teh mobil teh ngagugusur naon ieu teh? Beusi asa power gitu, Pak. Aduh, keselamatan atuh Pak anu diutamakeun mah. Namun ada motor anu nincak karena besi eta kan teu ningali mah, waduh. Bahaya. Lampu nanti banyak. Di sini sigana mah nggak akan gelap lagi ya teman, di sini enak mah. Tuh banyak pisan lampu-lampu. Baru ini mah. Kita agak gas sedikit.
Nah, ini kita belok kiri. Nah, di sini ada kota kecamatan Caringin. Di sini ada apa? Ada Pertashop. Nah, ini udah jalan nih Pertashop di kecamatan Caringin. Jadi mungkin apa kalau pom bensin SPBU gede di sini nggak ada. Ada lagi SPBU itu di Rancabuaya. Allahu Akbar. Nah, ini jalurnya tuh bergelombang, jadi kayak tanggul. Hati-hati. Aduh teman, ternyata file suara di video saya itu rusak ya. Jadi saya pakai voice over nih. Nah, di sini bisa terlihat ya, sudah menuju ke laut. Nah, di sebelah kiri itu tuh kelihatan banget kalau dari mata saya udah kelihatan tuh pantainya ada ombak-ombak. Cuman kayaknya kalau di kamera belum terlalu terlihat. Nah, itu kiri kanan itu dibilang jurang juga bukan. Cuman kayak ya agak cekungan lah ke dalam. Jadi di jalan ini tuh ada di punggungan. Nah, jalannya sih udah mulus ya sampai ke pertigaan Rancabuaya ini teh teman. Suhunya udah mulai menghangat nih kalau udah lewat sini. Jadi saya pakai jaket yang tebal itu udah mulai merasa nggak nyaman, udah gerah banget gitu. Dan akhirnya kita sampai di pertigaan kecil nih di sebelum pertigaan besar yang Rancabuaya. Nah, ini tuh ada jalur motong nih kalau kita mau ke Santolo. Nah, kalau ke Rancabuaya ke kanan. Nah, ini kita lurus motong ke ya paling motong cuman 1 kilo 2 kilo lah. Jalurnya pun lurus aja ya. Jalannya mulus, aman, nyaman, dan vibe-nya kayak di Bali nih di sini mah. Seru lah pokoknya mah. Nah, kalau ke sini itu kalian nggak akan ketemu SPBU ya, karena SPBU itu harus ke kanan, ke perempatan yang ke Rancabuaya. Jadi kalau butuh bensin ya kalian jangan lewat sini, harus ke kanan tadi yang ke perempatan Rancabuaya. Nah, dan ini udah sampai nih ke jalan raya lagi nih, jalan Pantai Selatan. Nah, itu tuh lurus tuh yang ada gapura merah putih. Itu tuh bisa masuk juga ke Rancabuaya, cuman via belakang, jalurnya jelek, makadam, batu-batu. Nah, kita ke kiri aja ke arah Santolo. Jalannya sih udah bagus banget di sini mah. Kalau jalur pantai selatan Jawa Barat mah juara lah. Makanya banyak yang riding ke sini karena enakan banget nih buat ngegas. Saya juga kalau tadi di jalur Cisewu sampai ke Rancabuaya gak berani sampai 50 atau 60 km. Di sini saya bisa sampai 80 90 gitu. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di pintu masuk ke Santolo. Kita tunggu teman saya dulu. Teman saya masih di belakang tadi teh, antara ke Santolo atau ke Sayanggelang. Jadi kita tunggu di sini di pertigaan yang mau masuk ke pantai Santolo. Jadi kalau ke Sayanggelang itu masih lurus. Kalau Santolo itu tuh tinggal masuk situ. Sebelah sana. Nah, ini kalau Sayanggelang ke situ. Oke, akhirnya kita memutuskan untuk ke Santolo aja. Jadi kita masuk. Berapa tiketnya sekarang ya? Kita cek. Bismillah. Mari kita ke Santolo. Nah, kesini Cilaut Eren Santolo. Jadi dari jalan sampai
sampai ke Pantai Santolo itu kurang lebih 2 km. Jadi masih masuk lagi ke dalam. Tapi jalannya pun enak. Kita masuk ke perkampungan. Penginapan tuh kiri kanan banyak nih penginapan. Jadi kalau kesini mau nginap nggak usah khawatir, banyak sekali di sini penginapan. Wah, aroma pantainya teh pekat. Orang Bandung mah, wah pantai bisa. Nah, ada loket. Kita berhenti dulu, kita bayar di sini. Sabaraha ya. Sabaraha ya hargana. Ya, 50. Enggak, pulang pergi. 2 motor 50. Ayo mau. Oh ya teh. Oke. Tiketnya 2 motor 4 orang 50.000. Jadi tiket masuknya sekarang ke Santolo itu 10.000 per orang. Untuk mobil bayar tambahan 10.000, untuk motor bayarnya 5.000 untuk parkir. Jadi 4 orang dari 40.000, 2 motor jadi 10.000, 5.000 masing-masing. Murah meriah, enak banget. Santolo teh gitu. Tuh, begini Santolo teh teman-teman. Pas masuk teh tuh, masya Allah, banyak tukang dagang kiri kanan tuh. Kayaknya kita mau yang ke sebelah sana aja lah, yang ada dekat ke mercusuar. Pengen tahu. Ini tuh bukan musim liburan, jadi nggak terlalu hektik, nggak terlalu padat. Enakeun. Nggak sepi, tapi nggak rame juga. Masih banyak tuh wisatawan, mobil yang kesini masih banyak. Suasana pemandangan selamat datang. Selamat datang. Tanah ini dikuasai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, udah sampai di sini. Pantai mana tadi? Ya mana anu ka mercusuar. Iya di dia. Upami anu benteng ieu teh di mananya, Bu? Oh, kan nyebrang eta teh. Henteu. Oh. Siap. Bari kumaha tuh bari di? Kumaha? Banyak abangan tempat kasihnya gitu, tempat penitipan aja.
Mohon Saya mana? kayak pepotoan di itu mah, ayu deh adem. Ini banyak abangan tempat edukasinya itu tempat penitipan aja. Mohon mana? Saya kayak pepotoan di itu mah, ayu deh adem. Betul ke kantor. Mohon. Jadi kumaha pan? Mendingan. Di Brahma di Tugas Santolo. Wah, oh, ya. di Tadi tuh heula. Oh, di ditu heula. Kita lamun di dia berarti motor di dia kayak nyebrang. Itu dia seur warung. Seur, balik-balik mau istirahat seur. Hari nyebrang teh seberapa? Rp5.000 Sejalmi. sejalmi. Tuh 5.000. Ini enggak di Ya satu kan ini lebat dia. Semua udah aman. di dia wae. Uang itu langsung. Motornya di dia pan. Warung-warung masih. Alhamdulillah ya teman, udah sampai kita di Pantai Santolo. Nah, hari Minggu 12 Juli 2026 kondisinya ini sepi. Tadi kita parkir di situ di kantor, bayar lagi 10.000. Untuk bagaimana keseruan kita di Pantai Santolo ini, saya akan upload videonya di video selanjutnya. Untuk perjalanan seperti itu dulu ya teman-teman. Hatur nuhun yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.